Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, perkenalkan saya Indri Setiawati di program KKN MDR 2020 IPMAFA. Oh ya, kenali dong nama KKN MDR kami, yaitu KKN MDR Bramanti, di mana kata Bramanti diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya kesatria perang. Cek dong di medsos KKN kami, ada di bawah ini. Aksi nyata untuk negeri, kepedulian pelaku UMKM kepada sesama. Yap, sasaran kami adalah pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk pada ekonomi produktif yang dilakukan, yang dimiliki oleh perorangan dan kelompok. Bisa juga dimiliki oleh badan usaha yang sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang termasuk usaha mikro kecil adalah usaha yang memiliki penghasilan sebulannya mencapai 50 juta rupiah, belum termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Dan penghasilan setiap tahunnya bisa mencapai 300 juta, itu kurang lebihnya. Usaha mikro kecil adalah usaha yang dimiliki oleh diri sendiri atau kelompok, tapi bukan yang dimiliki oleh badan usaha dari cabang perusahaan utama. Yaitu sedikit dari saya tentang UMKM. Sekarang saya mau cari sasaran saya, yaitu pelaku UMKM yang ada di daerah Kajen aja ya. Nah, ini dia tempatnya. Ini adalah rumah makan yang berada di Kajen Margoyoso, Kabupaten Pati. Tepatnya ini namanya apa ya? Rumah bambu apa ya? Ini letak posisinya di sebelah barat pesantren Ali. Itu pesantrennya ada di sana. Ini katanya ini letaknya di Paskulon Gerit kalau nggak salah. Yuk kita langsung aja cari orangnya yuk. Siang Kang, apa kabar? Siang, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik sekali. Alhamdulillah sehat Kang ya. Oke, alhamdulillah sehat. Saya mau tanya seputar warung bambu. Benar namanya warung bambu. Oke, ya. Kenapa suka bisa makan warung bambu Kang? Gini, sebenarnya dulu warung bambu ini sebelumnya karena emang basecamp dari salah satu komunitas, dari dukungan dan support teman-teman, akhirnya supaya untuk tempat ini dialokasikan sebagai warung, bukan basecamp. Dan pada waktu itu saya mikir, dan alhamdulillah akhirnya saya turuti sesuai dengan permintaan teman-teman. Dan akhirnya alhamdulillah terbentuknya sebuah warung bambu Kajen. Karena kenapa dulu itu warung bambu Kajen? Pertama emang saya cari nama sebuah warung itu karena identik di desa warung, dan untuk bambu emang dulu itu sederhana banget, jadi cuma badan. Maka termasuk ini masih saya pakai bambu karena ini ciri khas peninggalan dulu. Kalau dulunya coba seperti gubuk yang ada di sawah, karena cuma sebagai basecamp. Ya angkruk lah, katakanlah dulu angkruk. Tapi karena tempat sederhana mungkin, itu bukan karena sebuah tolak ukur ya, tapi karena sebuah dorongan dan support, semangat, antusias dari teman-teman, dan akhirnya terbentuklah sebuah warung seperti ini. Ya. Kajen atau Ya. disingkat BDK. Ini apa saja sih menu hidangannya dan apa menu andalannya? Kalau menu saya cari menu yang simple Mbak, karena apa? Seperti khas Lamongan. Dulu banyak sih seperti khas yang ada di Kajen, seperti masakan nasi ondel atau dan lain sebagainya, seperti opor dan ayam bakar. Cuma kenapa saya milih seperti khas Lamongan? Pertama, emang bahannya wajib fresh. Jadi kalau misalkan untuk ikan lele itu di belakang saya bikin kolam, jadi ikannya masih hidup.
Di belakang ada kolamnya. Oh iya, ada. Tapi kita bisa lihat bareng-bareng Oh ya ya guys. teman-teman. Dan untuk daging ayamnya emang saya masaknya itu tidak terlalu banyak-banyak. Jadi yang masih mentah itu saya taruh di freezer. Kalau misalkan habis baru saya masak lagi. Jadi masih juga. Ya gitu. Ya, lanjut, apa sih alasan kenapa warungnya kok bukannya di sini nggak di sana? Ada Oh alasan? gini. Oh ya gini karena dulu sih setelah terbentuknya warung bambu itu banyak yang mengusulkan dan juga dari dorongan teman-teman yang ikut serta di warung bambu mintanya bikin cabang. Cuma dari awal emang di tengah-tengah desa Kajen itu banyak pondok dan kebetulan banyak santri, dan kebetulan lagi di Kajen itu termasuk ramai banget. Ramai. Alhamdulillah lingkungan mendukung dan antusias untuk belanja di warung bambu Kajen itu istimewa, banyak banget. Ini ada lokasinya di Kulon Geret. Betul, di Jalan Pol Garot, Kajen. Garot, Nggih. ya saya salah menyebutkan, saya tadi menyebutkannya Geret bukan betul. Garot, Garot ya Nggih, ternyata. Jalan Kajen Pol Garot itu. Pak. Pol Garot. Ini kan terkenalnya makanannya murah, terjangkau. Itu kenapa sih? Apa Oh ya begini, itu emang ada cerita unik tersendiri bagi saya, tapi bagi saya dulu itu emang ketika pada waktu saya kumpul dengan anak pondok itu, ketika datang di salah satu warung itu, emang kalau anak sekolah itu kan sakunya minim, dan sampai sekarang saya masih mengingat kejadian itu. Kadangkala saya itu mikir kalau anak pondok maupun anak sekolah mau jajan, kalau harganya mahal itu pasti mikir makan aja tidak nyaman, uang saya cukup apa enggak. Dan akhirnya disinilah saya jawab, ternyata permintaan teman-teman pondok itu pinginnya yang murah-murah. Saya ngarahnya di situ sih Pak, khusus untuk saya. ya murah tapi enak ya? Kalau masalah enak relatif lah. Iya. Ya begini, untuk emang di sini dibantu oleh teman-teman, dan itu saja. Saya ngambil teman itu bukan istilah saya bos, mereka karyawan, bukan. Karena saya tergerak dulu dari komunitas. Jadi kalau saya jagung sama teman-teman komunitas itu pasti banyak yang cerita itu tentang pengangguran. Kebetulan di warung bambu ini emang termasuk banyak ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya mikir kalau misalkan saya buka usaha dan alhamdulillah kalau misalkan rame, teman-teman bisa nggak ya kerjasama dengan saya. Awalnya saya mikir kayak seperti itu. Alhamdulillah ternyata kesampaian, dan jadi ketika teman-teman yang masuk kerja di sini selalu saya bekali, kalau kalian kerja di sini, pertama wajib jujur, dan yang kedua bukan berarti kalian itu ikut dengan saya kalian sebagai karyawan, bukan, tapi suatu saat ketika kalian keluar dari sini wajib sampean itu punya berpikiran gimana sih rasanya jika saya punya usaha saya sendiri. Itu selalu saya bekali kayak seperti itu. Jadi intinya selalu berusaha dan tidak usah malu apa yang kalian kerjakan untuk kesempatan saat ini, meskipun status kalian adalah sebagai karyawan. Sungguh mulia sekali hati si Akangnya. Ini kan sudah jam pukul 12. Ini bukanya jam berapa ya Kang? Kok masih sepi? Kalau buka itu saya ngambil waktu sore jam 5 Mbak. Karena apa? Jam 5 itu kemungkinan besar untuk masyarakat itu pasti sudah pulang kerja. Biasanya kalau orang kampung itu pun ada yang suami istri kerja semua, jadi di rumah tidak sempat masak. Biasanya memang di sini sebagai tempat langganan untuk berbelanja. Oh, di warung bambu Kajen udah
mateng. Kita instan daripada ribet-ribet masak. Akhirnya mereka pada belanja di tempat sini. Nah, bagi kalian yang pas sore pulang kerja belum masak bisa ke sini jam 5 ya kan? Ya, jam 5 tutup sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Kan kita boleh lihat ke dalamnya tempat akan masak di mana, tempat kolam lele tadi juga di mana. Ya, monggo Mbak. Nggih, dulunya ya. Ini emang dulunya sumur lah. Cuma udah nggak kepake. Oh, Akhirnya saya gunakan untuk kolam lele. tak mandi yang udah nggak terpakai dijadikan sebagai kolam Daripada lele. Ya. Daripada nganggur ya kan? daripada nganggur dan dibongkar karena lokasinya belum dipakai untuk bangunan lain. Iya. Akhirnya saya gunakan sebagai kolam lele. Oh, seperti itu. Karena ini ya termasuk kurang lebihnya bangunan 20 tahun yang lalu. Wow. Masih layak dipakai untuk kolam, akhirnya saya pakai untuk kolam lele. Warungnya berarti usianya berapa? Kalau warungnya terus sekitar 5 tahun yang lalu. Oh, 5 tahun yang lalu. Berarti sudah tahun 2015 akhir. 2015 akhir. Ini kayaknya masaknya sendiri, masak sendiri atau ada ibu siapa gitu? Kalau masaknya dulu sendiri karena kualitas rasa itu emang wajib dari masakan saya sendiri. Oh, seperti Ya, itu. kalau dapurnya sini di depan. Oke, ini tempat masak para karyawan, teman-temannya. Oh ya, ini dulunya cuma hanya satu meja. Kebetulan setelah perkembangannya warung bambu kajen akhirnya direnov, tapi masih sederhana mungkin. Ya seperti ini. Jadi teman-teman untuk belajar masak maupun katakanlah kerja ya di sini tempatnya. Kalau masalah seperti sambal dan untuk masakan-masakan khusus emang yang keracik bumbu itu wajib saya. Masakan khusus itu Ya seperti di luar khasnya warung bambu kajen, misalkan masakan nasi ondel atau opor dan lain sebagainya. Juga melayani, cuma yang saya jual khas untuk di warung bambu kajen ini sambal dan seperti goreng-gorengan seperti ayam goreng, ikan goreng, seperti itu. ya kan, terima kasih banyak atas waktunya. Oh ya, Kami sama-sama. mohon untuk berbicara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Semoga dari video ini memberikan manfaat dan menginspirasi kalian semua. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saya Indri Setiawati mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye-bye.